Hoki datang, debat jadi panas. Data bicara, lawan mental kandas. Yo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Ya, pagi ini kita akan berdiskusi dengan Uniriva. Udah lama sekali kita nggak berdiskusi dengan Uniriva, teman-teman. Jadi tema yang kita mau angkat, Kristen atau Islam ajaran yang benar. Ya, untuk mengetahui suatu ajaran yang benar, kita akan mengetahuinya dari segala sesuatu yang diajarkan. Kalau di dalam iman Kristen, yang menjadi data primer saya tidak akan membawakan tulisan-tulisan siapapun, tapi saya akan berfokus kepada Alkitab. Data primer saya adalah Alkitab. Segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itu merupakan ajaran di dalam iman kekristenan. Dan saya juga yakin dan percaya di dalam iman Uniriva, segala sesuatu yang tertulis di dalam hadis dan Al-Quran itu adalah ajaran di dalam iman Uni. Ya teman-teman, saya akan lebih membawa kepada landasan dasar iman Kristen. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Itu adalah landasan dasar iman Kristen yang selalu saya banggakan dan teman-teman Kristen banggakan yang lain. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat luar biasa di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bukan sekedar kita mengasihi musuh kita, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang membenci kita. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kalau kita lihat teman-teman tentang perkawinan di dalam iman Kristen. Jelas dikatakan di dalam iman Kristen, di dalam Matius 19 ayat yang ke-46, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi di dalam iman Kristen tidak boleh bercerai. Apalagi menikah lebih dari satu. Itu jelas tidak diperbolehkan di dalam iman Kristen. Itu yang kedua poin saya. Yang ketiga saya mau bawakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27-nya, ini poinnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi antara laki-laki dan perempuan di dalam iman Kristen tidak ada perbedaan. Terkait nanti ada beberapa ayat yang mungkin yang melarang perempuan itu untuk memimpin sebuah ibadah. Nanti saya akan jelaskan tentang ayat tersebut. Itu poin yang ketiga teman-teman. Nah poin yang keempat yang saya mau bawakan. Di dalam iman Kristen kami punya Tuhan yang tidak pernah menyesatkan kami. Di dalam iman Kristen jelas iblis itu jatuh ke dalam dosa karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi dia jatuh ke dalam dosa. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Tuhan itu secara langsung menyesatkan kami. Kecuali misalnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Itu karena memang mereka hidup dalam kedurhakaan, maka Tuhan kami membiarkan dia tersesat. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Nah jadi itu beberapa poin yang saya mau sampaikan di dalam iman Kristen. Kenapa saya meyakini kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Yang berani mengatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu cuma Tuhan Yesus. Jadi di luar iman Kristen, mari kita buktikan apakah ada ajaran yang benar menggunakan data-data primer kita. Kalau saya pribadi, data primer saya adalah Alkitab. Saya tidak akan beralih ke
tulisan-tulisan, apalagi itu tulisan-tulisan yang menentang iman kekristenan. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, jangan ada typingan menghujat, jadikan diskusi ini diskusi yang menarik. Silakan Uni. Oke, bentar. Jangan ini dulu, Dek. Ini di signal ini lagi-lagi bermasalah, sorry. Oke, siap. Oke, sebentar. Teman-teman, lagi-lagi saya minta maaf. Bentar, yang di YouTube saya minta maaf sekali karena memang keterbatasan signal. Saya masih ada di Ternate, jadi memang kalian harus bersabar sampai saya berada di studio saya di tempat yang insya Allah nyaman untuk podcast ya. Dan saya akan mulai prolog. Saya belum menanggapi Oki teman-teman ya, karena saya sudah catat prolognya Oki. Saya harap Oki mencatat prolog saya ya, Oki. Sebelum Uni terima tantangannya dari Oki ini biar jamnya berjalan. Ini kita bicara teknis dulu. Mohon dicatat semua statement Uni, biar apa yang Uni ucapkan itu tidak hilang begitu saja. Dan mohon juga nanti kita fokus ke prolog kita di awal. Karena ada 3 poin pernyataan Oki yang akan Uni tuntut. Dan ada 4 dan 3 poin yang harus Uni sampaikan ke Oki untuk meluruskan konsepsi yang salah. Oke? Jadi Uni fokus nanti di pernyataan. Aduh, ini parah banget ini signalnya ya Allah. Yang di YouTube saya minta maaf banget. Saya tidak dapat berbuat banyak ya untuk yang di YouTube karena tentu kalian tahu saya semampu saya aja. Jadi yang di YouTube kalau misalnya kalian terganggu nonton di ini nggak apa-apa pindah ke TikTok aja ya. Yang di YouTube kalau kalian terganggu nonton di YouTube karena dia terputus-putus, silakan pindah ke TikTok aja ya. Teman-teman yang di YouTube sekali lagi izin kalau antum semua terganggu nonton di menonton di YouTube, tolong pindah ke TikTok aja biar lebih maksimal karena di sini kayaknya nggak ada gangguan dari tadi Oki ya. Aman. Enggak, oke. Aman. Baik, kita mulai ya, Dek. Oke, Ini silakan. prolog ya. Saya akan pakai jurnal, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya belum membahas Oki. Saya hanya fokus ke ajaran yang benar, teman-teman. Dalam kaidah ilmiah, sekali lagi saya katakan, saya berpihak kepada ilmu pengetahuan. Teman-teman harus tahu bahwa manusia itu punya common sense. Common sense itu apa? Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu yang menjadi natur, yaitu akal dan juga hati nurani. Maka ajaran yang benar itu simpel saja. Tidak bertentangan dengan hati nurani dan tidak bertentangan dengan akal. Tolong dicatat, Oki. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan jurnal ilmiah. Baik, saya akan menggunakan ya, di mana apa yang saya katakan barusan itu divalidasi oleh ilmu pengetahuan dan penelitian. Perhatikan baik-baik hubungan riset dan kebenaran, teman-teman. Dalam memperoleh pengetahuan terdapat pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non ilmiah pada umumnya tidak tersistematis dan tak terorganisasi sebagaimana pada pendekatan ilmiah saintifik, sehingga tidak dapat diverifikasi lebih lanjut. Namun ini penting buat Oki ketahui. Namun, betapapun primitifnya manusia, yang namanya kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan hati dan akal. Jadi, walaupun kita bukan saintifik, kita bisa menentukan mana benar, mana salah karena kita punya common sense, ada akal dan hati nurani. Nah, jadi di karya ilmiah ini, Oki boleh lihat ya, ini sebuah jurnal ya, jurnal tentang Widya Tech, jurnal sains dan teknologi. Bahwa manusia itu punya yang namanya sekumpulan pengetahuan yang berpijak pada akal sehat, common sense. Nah, ini dia parameter mana benar mana salah tanpa melibatkan agama, walaupun melibatkan agama, tanpa melibatkan agama tetap pakai common sense, akal sehat, ya, rasional. Nah, itu jurnal pertama. Jurnal kedua. Nah, dalam pemaparan kebenaran agama yang paling penting adalah apa? Teman-teman, pernyataan konsisten atau jujur. Jadi kalau ada argumen yang tidak konsisten atau bertentangan dengan dalil, dengan doktrin, maka itu tidak benar. Karena tidak jujur. Nah, maka yang namanya kebenaran itu, teori-teori kebenaran itu, ini juga jurnal ilmiah, teman-teman ya. Jadi saya bicara bukan dari pribadi saya, teori kebenaran perspektif filsafat ilmu. Di sini harus berpijak kepada kejujuran, kelurusan hati, dan tidak seorang sanksi akan kebaikan, maksudnya menggunakan hati nurani nih. Ya, jadi pertama di jurnal pertama, saya mengedepankan apa? Teori kebenaran yang berpijak kepada akal sehat. Yang kedua, teori kebenaran yang berpijak kepada hati nurani. Jadi yang namanya kebenaran itu
tervalidasi oleh akal sehat dan juga hati nurani, empati. Maka kalau ada ajaran yang bertentangan dengan akal, common sense, hati nurani, maka itu tidak bisa dikatakan benar. Karena 9 teori kebenaran mengajarkan adanya korespondensi koheren. Omongan itu sesuai dengan yang tertulis. Yang dibicarakan ada datanya. Yang diomongkan ada pembuktiannya. Bisa dibuktikan ataupun dibuktikan dengan menggunakan fakta empirik dan juga rasional. Kalau dalam agama tidak semua bisa dibuktikan dengan fakta empirik karena berkaitan dengan spiritualitas. Maka kebenaran dalam agama itu juga menggunakan rasionalitas. Ini yang disebut dengan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang bicara Tuhan kami maha pengasih, tapi membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah, itu tidak benar. Tapi itu inkonsistensi. Ada yang mengatakan, Tuhan kami tidak menyesatkan, tapi Tuhannya sendiri menyesatkan orang tanpa dasar. Maka ini namanya tidak benar, tidak konsisten. Atau ada orang yang mengatakan bahwa di ajaran kami itu berpihak kepada kebenaran, tapi justru malah berpihak kepada penjahat, mengasihi orang-orang jahat, justru tidak berpihak kepada korban kejahatan. Ini tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hati nurani. Kemana empati ketika mengatakan, orang yang benar, orang tidak bersalah, dibiarkan begitu saja, tapi orang-orang jahat dimaafkan, dikasihi. Maka ini tidak benar, teman-teman. Karena apa? Bertentangan dengan empati. Kalau kalian jadi istri, lalu kalian terzolimi, kalian tidak boleh bercerai. Ini tidak benar. Kenapa? Tidak ada solusi dalam agama ini. Ya, yang namanya agama adalah sistem yang diberikan Tuhan bagaimana kita menjalankan kehidupan seperti maunya Tuhan. Lah masa maunya Tuhan kita teraniaya, terjolimi? Ya berarti ini bukan Tuhan tapi iblis. Makanya saya katakan nih, ajaran yang benar itu tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati, dan tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau ada ajaran yang merugikan dirimu, kau disuruh menderita, sementara kau tidak berhak menderita, maka itu bukan Tuhan, pasti setan. Makanya kalau ada Tuhan yang mendatangkan kesesatan tanpa ada alasan yang jelas, maka itu disebut dengan apa? Ajaran iblis. Ini yang akan kita buktikan. Ya, saya belum menanggapi Oki, tapi saya ingin sejalan dengan Oki bahwa ajaran yang sesat adalah ajaran yang memvalidasi kejahatan iblis, bahkan menggunakan kejahatan iblis untuk berkat kepada manusia. Kenapa? Masa Tuhan berpihak ke ide dan gagasannya kepada iblis? Nah, tapi kalau Tuhan menggunakan iblis, memakai iblis menjadi ujian dan cobaan bagi orang lain, sah-sah saja karena dia berkehendak, hak prerogatif ada padanya. Itu bukan kezoliman. Inilah yang disebut dengan kebenaran. Ada 3 poin. 1, berpihak kepada akal, berpihak kepada hati nurani, dan tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Ini ajaran yang benar. Tapi kalau sudah di luar itu, maka ini ajaran sesat. Apalagi kalau bertentangan dengan kitab sucinya. Itu udah sesat banget. Oke. Itu mungkin oke. Terima kasih. Silakan ini diterima. Oke, sekarang di part kedua ini, ya. Kita fokus menanggapi atau masih menekankan tentang kebenaran menurut kalau bisa gini nih, biar kita nggak terlalu lama buka data, kita batasi mungkin maksimal 2 pertanyaan ya. Jadi poinnya dapat, kalau terlalu banyak pertanyaannya nanti kita nggak dapat poinnya, maksimal 2 pertanyaan per match. Enggak, maksudnya di sesi ini deh, di sesi ini nih kita kan sama-sama udah prolog nih. Oke, aku udah prolog lagi, lagi, udah prolog. Aku menambahkan prolog prolog lagi, lagi. Terus aku bertanya dengan Uni, gitu, silakan. Oh, prolog langsung bertanya. Iya, betul. Siap. Betul ini. Sebentar ya. Ya, teman-teman semua, shalom ya. Luar biasa kita dengar prolog dari Uni. Yang pertama saya dapat poin akal dan hati nurani. Oke, mungkin saya akan terfokus kepada akal dan hati nurani nanti teman-teman. Dan akan saya menambahkan poin kedua yang Uni sampaikan mengenai iblis. Ya, kalau kita lihat teman-teman di dalam iman Kristen, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, memang ada beberapa ayat yang menyatakan kalau Tuhan itu memang menyesatkan. Tetapi itu untuk orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan, yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, maka Tuhan membiarkannya dalam kesesatan. Seperti yang saya contohkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Mungkin itu ayat yang menjadi framingan tentang iman kekristenan. Tapi perlu kita garis bawahi teman-teman. Perlu kita garis bawahi. Kalau kita ingin menarik suatu ajaran, manusia ini disesatkan oleh iblis sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dia disesatkan oleh iblis. Nah, mari kita lihat yang menyesatkan iblis ini siapa. Nanti kita akan masuk ke poin di situ, teman-teman. Ya, karena di dalam iman Kristen saya berani bertanggung jawab untuk iman saya. Tidak ada satu ayat di dalam Alkitab pun
yang menuliskan kalau iblis itu disesatkan oleh Tuhan kami. Ya, saya berani katakan itu tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan kalau iblis itu disesatkan oleh Tuhan kami. Karena apa? Iblis itu jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, mengenai akal dan hati nurani. Ya, saya sangat sepakat dengan apa yang Uni sampaikan. Untuk mengetahui suatu ajaran yang benar, kita harus menggunakan akal kita. Kita harus menggunakan hati nurani kita. Karena apa? Tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih benar, supaya hidup kita lebih baik. Apakah sesuai dengan hati nurani kita? Ketika ada ajaran teman-teman yang mengajarkan kita untuk membenci orang lain. Tetapi luar biasa, Kristen mengajarkan kita, tidak pernah tertulis di dalam iman Kristen, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tidak pernah ada tertulis ayat seperti itu di dalam iman Kristen. Nah, nanti terlepas kalau mau memirornya ke masalah-masalah bangsa Amalek itu dimusnahkan, ingat, bangsa Niniwe ketika dia mau dimusnahkan, tetapi dia mau bertobat 40 hari setelah Tuhan memperingatkannya, dia bertobat. Tetapi bangsa Amalek, Tuhan sudah menunggu kurang lebih dari 400 tahun, tapi dia tidak mau bertobat. Makanya bangsa Amalek dimusnahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman yang saya mau bawakan, masalah pernikahan. Apakah jalan terakhir suatu permasalahan itu adalah perceraian? Apakah kita lupa dengan otoritas Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia? Perceraian bukan menjadi suatu hal yang harus kita lakukan di dalam suatu permasalahan, karena masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Itu saya tambahkan prolog dari saya. Nah, sekarang saya mau menggunakan hati dan akal nurani saya. Saya mau bukakan dulu di dalam Sahih Muslim 1469. Sahih Muslim 1469. Sebentar. Saya mau bertanya dengan Uni Ripa. Sebentar ya teman-teman ya. Muslim 1469. Oke, kita akan tunjukkan datanya. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya. Sahih Muslim 1469, derajatnya Sahih, kita akan bacakan ya teman-teman ya. Oke. Mengirimkan seseorang kepada Ibnu Zubair ketika pertama kali keluar untuk menunaikan salat kecil. Bahwa salat led ditunaikan tanpa, betul ya ini ya hadisnya ya. Bukan 1469 teman-teman, 1467. Ya, Sahih Muslim 1467, kita akan bacakan teman-teman. Rasulullah beliau memulai dengan salat sebelum menyampaikan khotbah tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, memberi anjuran untuk selalu menaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengatakan pada mereka. Setelah itu beliau hingga sampai di tempat kaum wanita, beliau pun memberikan nasihat dan berkata kepada mereka, beliau bersabda, bersedekahlah karena kalian kebanyakan akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini apa yang dimaksud dengan hadis ini? Silakan, karena waktu saya habis, nanti saya tambah pertanyaan yang lain. Oke. Karena Oki prolog dan bertanya, saya akan lakukan itu nanti. Tentu saya prolog kedua karena saya baru prolog pertama kan. Biar fair kan. Oki kan udah 2 prolog tuh. Ya, lalu saya juga bertanya. Nanti baru saya menjawab di ya. Nggak, kalau saya menjawab, saya tidak punya kesempatan prolog menanggapi Oki lagi. Ya, silakan. Dan juga bertanya kan. Uni prolog saya secara adil. Ada pertanyaan. Kalian bertanya. Nah, nanti pertanyaan Oki itu saya jawab di sesi kedua. Oke. Jadi saya menjawab jadi gitu ya. Oke. Saya arahkan ke ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan arahkan ke sini. Saya tidak mengerti, Oki, saya sudah katakan bahwa kalau ajaran yang benar tadi itu adalah ajaran Tuhan yang menyesatkan manusia itu harusnya tuh ada alasan. Kalau iblis disesatkan wajar karena dia memang memilih sesat. Tapi kalau ada nabi yang ditipu Tuhan sengaja nih, kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberitakan jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya.
Ini ada faktor kesengajaan tanpa ada alasan yang jelas. Masa seorang nabi yang harusnya membawa kebenaran ditipu Tuhan sehingga menyampaikan sesuatu yang salah menyesatkan umat, ini baru sesat. Nah, kemudian Oki bilang, ajaran kami tidak diajarkan membenci. Iya, kalian tidak diajarkan membenci kepada orang jahat, tapi kalian diajarkan membenci kepada orang baik. Siapa? Keluarga Oki sendiri. Nih, Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan ini, Lukas 14:26 ya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau membenci orang jahat wajar, tapi disuruh membenci keluarga itu nggak wajar. Makanya ini sesat, terbalik-balik. Orang jahat dikasihi, keluarga sendiri dibenci. Ini yang tidak masuk dalam Islam. Di Islam memang kami disuruh memerangi, tapi orang yang memerangi kami bukan orang sembarangan yang kami perangi. Nah, itu yang kedua. Jadi Oki sudah tidak benar karena apa yang Oki bicarakan itu bertentangan dengan kitab suci. Bahkan di sini legitimasi kejahatan itu ada. Seorang hamba saja, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik tapi juga yang bengis. Masa di sini orang korban disuruh diam saja tidak melawan? Ini baru namanya ajaran sesat, karena tidak ada istilahnya pembelaan terhadap korban, tapi justru mengasihi orang-orang jahat. Alias agama Oki seolah-olah melegitimasi kejahatan dan berpihak kepada kejahatan. Ini namanya ajaran iblis, ajaran setan kalau menurut Uni. Karena ajaran Tuhan itu berpihak kepada orang benar, Oki, bukan kepada orang jahat. Orang jahat dikasih ampun, ditebus. Orang benar dibiarkan begitu saja. Nah, itu juga dalam rumah tangga. Masa Oki bertanya sama Uni, apakah cuma satu-satunya perceraian solusi? Lah, Oki tahu kemarin ada perempuan yang ditusuk, lagi streaming, lagi nyanyi kebaktian tuh di Medan kemarin. Ditusuk sama suaminya. Untung dia mati. Sempat dia hidup, dia nggak boleh minta cerai. Ini bersuamikan psikopat nggak boleh minta cerai. Ini namanya ajaran sesat. Nggak ada solusi buat perempuan. Perempuan dihina, direndahkan. Nah, jadi Oki mengatakan bahwa Tuhan Oki tidak pernah menyesatkan iblis. Nah, ini herannya Uni. Jadi Tuhan Oki tidak ikut serta, tidak berbuat apa-apa ketika iblis sesat, bahkan membiarkan iblis sesat. Padahal dia tahu nih iblis nanti akan menyesatkan manusia, tapi nggak ada tindakan dia. Di Islam justru diberikan petunjuk. Karena iblis sudah menyesatkan, maka manusia diberikan petunjuk, yaitu ikuti nabi ini yang nggak sesat. Ini ada solusi dalam Islam. Nah, terkait Oki, Uni pertanyaan Oki, Uni akan jawab di sisi kedua, tapi Uni juga bertanya. Pertanyaan Uni, kenapa di agama Oki yang katanya kasih kepada musuh, tapi diajarkan membenci kepada keluarga sendiri? Bahkan Oki sudah lakukan itu belum? Untuk mengikuti Yesus harus membenci keluarga sendiri. Ini ajaran kebencian namanya Oki. Ya, katanya nggak ada ajaran kebencian. Ajaran kasih kepada orang jahat dan musuh, tapi ajaran benci kepada keluarga sendiri. Ya, ini jawab nih Lukas 14:26. Nah, ini setelah ini Oki, kalau Oki izinkan Uni menjawab yang tadi, atau Oki menjawab dulu, baru Uni menjawab bagian Uni menjawab tentang hadis tadi. Ya, seperti itu. Jadi kita udah adil nih, prolog sama prolog. Nanggapi prolog juga bertanya, kita sudah punya satu pertanyaan. Oki mempertanyakan hadis, ya, hadis sahih Muslim 1467, Uni mempertanyakan Lukas 14:26. Nah, Oki mau langsung menjawab atau Uni yang langsung menjawab atau bagaimana? Karena kalau Oki menjawab, nanti Uni di sesi akhir menjawab juga tentang pertanyaan hadis tadi. Gimana? Terserah Oki deh pilih. Lanjutkan aja Uni. Sampai Biar adil. waktunya habis. Jadi Uni. Ya, Oke, kan Uni langsung masih ada menjawab aja waktunya. ya. Nih, Oki harus jelaskan, harus tahu baca hadis itu jangan dipotong-potong. Jelaslah perempuan masuk neraka paling banyak karena kan Rasulullah udah kasih tahu di situ kenapa mereka masuk neraka paling banyak. Karena beliau mengatakan bahwa perempuan itu banyak yang mengeluh-mengeluh, tidak bersyukur, mengingkari kebaikan suaminya, padahal lakinya sudah cari nafkah. Nah, Rasulullah kasih solusi biar nggak masuk neraka. Apa solusinya? Diperintahkan bersedekah. Nih, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian masuk neraka. Artinya justru Rasulullah mengajarkan kami supaya kami tidak ikut masuk neraka. Ya, Rasulullah justru beri solusi. Ini namanya ajaran solusi. Rasulullah ada kasih tahu nih, Rifa, nanti kalian itu masuk neraka karena kalian paling banyak mengkufuri nikmat suami. Kufur itu sama dengan kafir, sama dengan munafik. Dihidupi sama suami tapi malah leha-leha, malah mengingkari perbuatan baik suaminya. Maka Rasulullah bilang, kalian itu nanti banyak masuk neraka. Tapi bukan kekal, karena yang kekal itu hanya orang kafir, munafik. Nah, tapi Rasulullah bilang, supaya kalian ini nih, supaya nggak masuk, maka bersedekahlah kalian. Jadi ada solusi dari Rasulullah. Nah, kalau di Kristen kan solusi untuk bisa ikut Yesus malah membenci keluarga. Masa solusi membenci? Kalau kami solusi dari Allah dan Rasulullah itu berbuat baik kepada orang lain. Di Kristen justru kebalikan. Solusi untuk jadi pengikut Yesus adalah benci keluarga, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Ini namanya ajaran nggak benar.
nggak masuk hati nurani dan nggak masuk akal. Seperti Oke, itu. silakan nih. Silakan. Ya, teman-teman semua luar biasa ya narasi dari Uniriva. Ya, teman-teman, pertama saya mau sampaikan dulu, Uni nanti lain kali, mohon maaf ya, bukan saya mengajari Uni. Kalau menunjukkan ayat nanti tolong dibacakan ayatnya ya. Misalnya nih ayat keberapa itu yang masalah menipu tadi. Jadi saya bisa menanggapi yang Uni bacakan tadi cuma Lukas 14 ayat yang ke-26. Karena saya biasanya tuh semua ayat yang menjadi framingan itu kalau ada sempat waktunya saya akan tanggapi ayat itu. Supaya tidak menjadi framingan. Sama seperti saya ketika saya menunjukkan hadis, saya sebutkan nama hadisnya, saya sebutkan nomor hadisnya. Jadi supaya jelas kita sama-sama bisa buka ayatnya. Oke, saya mau tanggapi dulu ya. Ayat yang Uni bawakan. Lukas 14 ayat yang ke-26. Oke teman-teman, kita akan bacakan. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudara laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang disampaikan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 ini, kalau kita lihat Uni di dalam sebentar Markus 12 ayat yang ke-30. Kita lihat hukum yang pertama ya. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allah Uni. Nah, ketika kita sudah mampu mengasihi Tuhan Allah kita Uni, kita tidak mengasihi hal-hal yang duniawi, tetapi kita mengasihi Tuhan Allah, maka secara tidak langsung kita tidak akan mungkin bisa membenci orang tua kita. Kita tidak akan mungkin bisa membenci istri kita. Karena apa? Hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Ya, jadi bukan berarti di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 ini yang diperintahkan. Jangan cuma melihat dari perspektif satu ayat. Kita harus lihat ayat-ayat lainnya. Karena jelas dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Nah, ketika kita sudah mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Apa? Supaya kita boleh mengasihi sesama kita. Bahkan musuh kita sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi mustahil kita untuk membenci orang tua kita. Tetapi yang ingin disampaikan di dalam di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Makanya kalau kita lihat juga di ayat selanjutnya, itu demikian pula lah tiap-tiap orang, kamu hendaknya melepaskan segala diri dari miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Orang-orang yang belum bisa melepaskan hal-hal yang duniawi, itu tidak akan pernah bisa menjadi pengikut Kristus. Hal-hal yang duniawi, itu yang dimaksud di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan Uni Ripa, menambah satu pertanyaan saya tadi karena saya baru bertanya satu pertanyaan, nanti silakan Uni jawab ya. Saya mau bertanya di dalam, saya mau kesimpulan aja dari Uni Ripa sebenarnya di dalam Al-Hijr 39 ya. Karena saya lebih menggunakan poin yang Uni sampaikan. Oke, Al-Hijr 39. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Yang mau saya tanyakan sama Uni Riva, menurut Al-Hijr 39 yang ini adalah perkataan iblis, iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa? Ini kan perkataan iblis ya di dalam Al-Hijr 39 ya. Iya, iblis Ya, berkata. iblis ya. Iya, Perkataan iblis dia Oke, mengaku. sebentar Ya, nih, oke. masih waktu Oki nih ya, jangan dipotong nih. Oke, masih waktu Oki Oh ya. ya, sorry. Nggak kirain Oki langsung konfirmasi gitu. Enggak. Ya, di dalam Al-Hijr 39, iya iblis berkata. Nah, menurut iblis di dalam Al-Hijr 39 di sini, dia disesatkan oleh siapa?
Ya, jadi dua pertanyaan Oki tentang masalah perempuan tadi dan juga ayat yang ini Uni. Silakan Uni Riva.